gitu. Tapi Bitcoin itu bukan uang dan tidak menjadi uang kalau menurutku. Itu tuh katanya ekonomi itu punya mazhab Keynesian, mazhabnya yang Austrian. Nah, aku tuh nggak paham nih Austrian itu yang ada nggak sih negara yang pakai ini gitu. Poin saya adalah ketika kita taruh di fiat, memang pasti, tapi pasti turun, pasti habis ya. Ketika ibu wafat, kemudian saya mendapatkan sedikit bagi waris. Saya eksperimen nih, saya taruh dana saya itu di beberapa tempat, satu di saham, satu di reksadana, dan di Bitcoin gitu ya. Dulu saya bertanya-tanya, Amerika hutang sama siapa? Bukannya dia yang menghutangi orang gitu ya. Halo semua, kenalkan nama saya Dimas dari Bitcoin Indonesia. Hari ini kita kumpul-kumpul ya di cafe, enak banget. Sama ada Ko Melvin dari Financialku. Yes, thank you ya. Ya, dan ini kita ketemu sama special guest dari Surabaya ya, Kak Pratiwi dari Konveritas ya. Thank you. Nah, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol hari ini sebenarnya karena menyambung dari obrolan kita berdua waktu itu ya, Ko Melvin ya. Ya. Jadi aku ada tampil di podcast Financialku, kemudian aku kasih rekomen Ko Melvin untuk baca buku Bitcoin Standard. Dan hari ini Melvin punya beberapa pertanyaan, jadi mungkin format kita ngobrol santai aja ya sama Kak Pratiwi bagaimana. Jadi aku lebih ke hostnya, mungkin Kak Ko Melvin silakan ngobrol sama ini ya. Mungkin itu aja, silakan. Thank you ya, kemarin juga udah dikasih kesempatan, aku dikasih tahu buku bagus, bukunya tebal banget ya ternyata ya. Bukunya tebal banget, cerita tentang Bitcoin secara uang, kode Bitcoin itu malah di akhir-akhir gitu. Tapi ini pertanyaan agak berat pertama-tama ya. Oke. Karena yang aku nggak paham itu tuh adalah, itu tuh katanya ekonomi itu punya mazhab Keynesian, ada mazhabnya yang Austrian. Nah, aku tuh nggak paham nih Austrian itu yang ada nggak sih negara yang pakai ini gitu. Oke, kalau negara gini, kalau untuk mazhab Austrian sekarang pun nggak ada sih negara yang pakai pure seperti itu karena international system kita ini under kontrolnya dari The Fed. Jadi kalau ada ekstra buku lagi nih yang mau dibaca sama Ko Melvin ya, itu adalah The Creature of Jekyll's Island. Itu the history pertama kali nih gimana sistem perbankan ini ada. Jadi karena semuanya ini waktu itu semenjak Perang Dunia Kedua, habis Perang Dunia Kedua, sebelum itu kan ada yang namanya Bretton Woods System Agreement. Nah itu semuanya under USA. Jadi The Fed maupun World Bank itu kan juga didirikan di tahun 1944 ketika ada perkumpulan atau pertemuan yang diadakan di Bretton Woods. Yeah. Nah dari sana ketika negara superpower saat itu speak up, dari sanalah semua mengikuti. Karena apa? Dilihat dari semua negara-negara yang terlibat dalam perang, itu kan mereka udah kehabisan logistik nih. Akhirnya quote and quote miskin. Akhirnya mereka itu minta sumbangan atau minta bantuan. Nah, ketika mereka minta bantuan itu, Amerika akhirnya punya power nih karena dia kan yang nggak terlibat di dalam perang manapun. Nggak hancur ya? Nggak hancur gitu kan, nggak hancur. Akhirnya apa? Mereka menyetujui bahwa ya mengikuti sistem yang mereka buat gitu. Jadi even perbankan pun dari The Fed kalau kita tahu adalah the central bank of central banks. Jadi central banknya seluruh bank pusat di dunia. Jadi kalau tanya nih apakah ada nih legal tender ataupun mana ada sistem perekonomian sebuah negara yang menggunakan mazhab ekonomi Austria, nggak ada. Karena semua itu under capitalism. Even sekomunis apapun mereka pakai sistem perbankan. Yeah. Termasuk China or Korea Utara pun juga pakai sistem perbankan kapitalis gitu ya. Karena ya itu yang ditengarai sebagai sebuah sistem yang oke. Gitu. Kalau itu yang menjawab itu dulu. Oke ya. Jadi ketika ini udah terjadi sistem keuangan itu dikontrol oleh sebuah negara sentralisasi, kapitalisme ini baru bisa berjalan. Yeah. Gitu. Oke, mungkin buat teman-teman jelasin mungkin ya Keynesian itu apa, Austrian apa ya? Oke, Keynesianism itu adalah sistem keuangan yang berdasarkan di mana semua suplai keuangan itu bersifat inflationary. Jadi inflationary itu artinya semakin lama itu akan semakin bertumbuh terus. Jadi Keynesianisme ini sistem perekonomian di mana menganut mazhab dari Keynes ya kan? Ya. John Maynard Keynes. Jadi dari sana sistem perekonomian ini menganut di mana kapitalisme itu berjalan ketika
orang-orang dihargai dengan gini. Kita permudah aja ya. Kok jadi aku kebliwet sendiri ya. Jadi ketika kita ada sistem keuangan yang demikian, kita itu akan mengikuti nih aturan dari sentral terpusat dari negara Ya. gitu ya. Ya, maksudnya semua kegiatan ekonomi di Diatur oleh negara negara. diatur oleh negara. Negara Jadi tersebut. kalau negara itu mau cetak uang atau menerbitin surat utang atau mengurangi jumlah uang itu negara kan. Negara yang memberikan Thank you. instruksinya kayak itu. Itu Keynesian. Keynesian. Kalau Austrian? Kalau Austrian itu sebaliknya. Sistemnya adalah mereka itu apakah diatur oleh negara atau enggak? Karena sampai sekarang ini kan tidak ada negara yang mengatur. Aku kurang Iya kan? paham gitu. Iya. Maksudnya gimana? Tidak ada temanya? negara yang mengatur nih. Jadi ketika sistem Austrian economic ini mereka itu berharap ada sistem yang deflationary. Jadi ketika uang itu tidak sembarangan dicetak gitu ya. Oh. Itu. Nah, ketika di zaman masih kita tuh mengaitkan uang atau suplai uang itu dikaitkan dengan emas, Iya. itu sebenarnya tidak terlalu kapitalis karena Zaman apa? Raja Salomo. Benar. Tidak terlalu kapitalis karena ada kondisi di mana setiap uang yang dicetak itu dipertanggungjawabkan dengan reserve yang ada, reserve Betul. aset yang ada yaitu emas gitu. Betul. Nah, apakah dulu Keynesianism itu ada problem? Dibilang ada, tapi tidak separah sekarang. Karena setelah 1971, ketika emas tidak lagi dijadikan acuan dalam percetakan uang fiat ya, percetakan uang yang kita pakai untuk transaksi sehari-hari, maka itu masalah. Karena apa? Pemerintah yang memberikan aturan untuk cetak uang tidak ada lagi pertanggungjawabannya. Jadi maksudnya uang rupiah atau uang kertas yang kita keluarin atau uang dolar yang dikeluarkan dicetak itu tidak ada emas di belakangnya. Ya, yang tidak setara. ada emas, ya yang setara. Yang setara ada tapi Betul. mungkin nggak setara. Enggak, sama sekali enggak ada. Sama sekali nggak ada. Semenjak tahun 1971. Nixon itu. Nixon shock. Sejak yang Nixon itu nggak ada sama Enggak sekali. ada sama sekali. Jadi cuman menganut dari apa kata The Fed. Rate-nya naik atau turun. Jadi sistem moneter kan ada dua, contractionary atau yang inflationary. Tergantung ketika suplai ekonomi yang lagi di peredaran uang itu lagi banyak, maka sistem moneternya tuh contractionary. Jadi rate-nya dinaikin agar apa? Masyarakat lebih tertarik untuk quote and quote menaruh uangnya di bank, menabung karena rate-nya lebih tinggi. Tapi implikasinya apa nih? Implikasinya adalah kondisi di mana harga kredit mahal. Itu kan juga ada dampak untuk pebisnis kan yang udah terlanjur hutang atau teman-teman yang udah terlanjur KPR kayak gitu. Oke. Ini langsung berat sih. Langsung berat sih Makanya pertanyaannya. minum dulu aja lah ya. Minum dulu ya. Levelnya udah kayak aduh shock nih. Enggak, karena waktu itu kopiku belum jalan. Waktu itu aku nanya pertanyaannya tinggi tapi bodoh gitu. Nah, Iya. kadang makanya kayak gitu baca buku, oh ternyata begini ya sudut pandangnya gitu. Mencoba memahami sudut pandangnya. Jadi dari Hayek ya, Hayek itu kan lebih ke Austrianism ya, Austrian economic. Nah dia tuh melihat gini, sekarang sistem kapitalisme ini udah berkali-kali mengalami krisis. Kalau kita bilang ya, Banyak. loh berarti ini kan ada something wrong gitu kan ya. Ada boom and bust ya. Iya, boom and Ada bust. debt cycle juga ya. Iya, Debt cycle ya. Debt cycle itu yang dibilang sama Ray Dalio bakal jadi masalah besar tuh. betul. Bakal pecah gitu debt cycle-nya. Ada short term, ada long term. Ya. At the end semua empire jatuh karena long term debt cycle-nya yang terlalu besar. Default, gitu. mereka kredit default akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya Betul. muncullah negara superpower baru nih. Betul. Gitu. Di China sekarang akan Yes. Katanya gitu, Itu kata Ray arahnya Dalio. ke sana. Nah, kita kan nggak tahu seberapa efektif nih kebijakan dari Trump. Kita nggak menuju ke sana dulu lah ya. Iya, iya. Oh ya, aku juga punya pertanyaan. Sebenarnya ini fundamental. Aku pernah nanya, tapi waktu itu kan jawab baca dulu bukunya gitu kan. Iya, Iya. iya. Nah, pertanyaannya gini. Sekarang itu kan pemerintah itu kan ngeluarin mata uang, let's say Amerika dolar gitu. Dolar itu kan mereka menjaga supaya dolar itu tetap kuat kan. Yes. Dibandingin sama mata uang euro, greater apa pound sterling, British pound sterling atau juga kalau yang lain gitu dijagain gitu. Nah, ujuk-ujuk Amerika punya cadangan atau reserve Bitcoin, yang mana Bitcoin itu kan juga saingan juga sama dolar gitu kan. Yes. Ya, itu logikanya kenapa ya mereka melakukan itu gitu? Nah, kalau aku bisa lihat dari point of view aku ya, kan menurut Ray Dalio semua empire itu akan jatuh
Tapi ada 5 indikator kesehatan sebuah empire itu. Dan semua orang, kata Ray Dalio, semua empire itu nggak bisa menghindari kejatuhan dari empire-nya, hanya bisa memperpanjang sedikit. Jadi mereka mengadopsi Bitcoin dan point of view adalah mereka hanya sedikit memperpanjang jatuhan mereka. Jadi instead of vertical, agak sedikit melandai ke bawah gitu. Karena mereka punya problem terbesar yaitu adalah hutang gitu. Hutang mereka sudah 136% dari GDP ya, gitu kan. Dan ada isu kemarin, ada suatu teori menarik di mana nanti Amerika tuh kan sudah mengadopsi Bitcoin sebagai strategic reserve, dia akan mengeluarkan Bitcoin bonds. Jadi dia akan issue 2 triliun dolar, di mana 95%-nya itu di backup sama obligasi Amerika, 5%-nya akan dibelikan Bitcoin dengan rate 1%. Gitu. Jadi dengan begitu setelah 10 tahun, menurut hitung-hitungan di atas kertas, mereka bisa bayar utang mereka itu yang jadi bisa diturunkan. Gitu. Tapi mungkin Kak Pertiwi ada tanggapan lain. Nah, karena kembali lagi, selama ini yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah surat hutang. Dan surat hutang kalau kita amati nih dengan kacamata orang awam ya, terlepas dari bahasa yang jelimet nih, sebenarnya surat utang yang dikeluarkan oleh negara ditutup pakai apa? Utang baru. Utang baru. Gali lubang, benar-benar gali lubang, tutup lubang. Dan setiap mereka buat surat utang, benarnya itu pun kan demi untuk misalnya nih tergantung tujuannya juga nih. Kadang untuk bailout, ketika ada bank crisis mereka bailout dengan membayar itu. Dan siapa yang beli surat utangnya? Bank juga. Ya. Nah akhirnya sih ini kan benernya permainan antara dua entitas nih, government and banking gitu loh. Jadi dan mereka pun nggak akan pernah habis nih uangnya karena benar-benar dicetak out of thin air. Jadi uangnya itu memang tidak ada value-nya. Dan ketika mereka cetak utang, mereka keluarin nih kupon atau ada yield-nya kan. Mereka bayarnya dengan hutang yang baru, which is itu new money lagi. Nah, ketika terakumulasi, debt-nya itu yang akan semakin tinggi. Nah, sekarang ini US semenjak supply uang yang bertambah secara fantastis semenjak tahun 2020 untuk bantuan langsung tunai lah, untuk ini dan itu, mereka kebingungan nih gimana cara bayar kembali. Padahal mereka itu harus bayar. Nah kalau mereka hanya buka tutup utang seperti ini terus nggak akan ada endingnya. Nah untuk itulah mereka butuh nih sebuah aset yang dimana bisa jadi padanan karena udah tidak ada lagi investable asset yang mereka bisa pakai. Yang ketika Bitcoin dengan supply-nya yang fix, kita tahu bahwa ketika supply itu fix, ada basic ekonomi dengan contoh dengan supply yang fix dan demand-nya naik, berarti secara value dia akan naik. Tapi kalau aset apapun nih, sekarang kita lihat mana ada aset yang supply-nya fix. Even kita bilang emas itu langka. Dari 3.000 tahun lalu sampai sekarang masih ada emas yang ditemukan. Ya. Mereka hanya terkontrol dari apa nih? Produksinya. Karena setelah gold ore itu ditambang, mereka kan ada production. Ketika udah terlalu banyak emas yang tersebar, mereka stop the production kan. Stock to flow-nya mereka atur kurangin, gitu ya. Benernya kan not a purely scarcity. Jadi kayak ya artificial scarcity ya. Betul. Yang memang artificial dibuatan. Benar. Jadi ketika tidak ada lagi, nah muncullah satu ini yang bisa udah terbukti paling nggak selama 1 dekade ini dan tidak ada orang yang memang bisa mengubah apapun, dan Bitcoin pun udah memenuhi 3 properti ini. Properti uang yang dimana di satu sisi punya properti store of value. Dia bisa simpan nilai gitu ya. Store of value itu simpan nilai ya. Jadi kalau kita compare Bitcoin di tahun 2010 sama di 2025 ini udah jauh gitu kan. Bisa keep the value of our our work gitu kan ya. Yang dimana kita dapat uang, kalau kita hanya keep it dalam uang fiat udah habis, turun. Nggak ada daya belinya kalau gitu kan. kan. Aku bilang Bitcoin itu adalah baterai dari waktu dan energi kita. Jadi baterai yang nggak akan pernah bocor. Karena kita kan kerja menghabiskan waktu, menghabiskan energi kan, kemudahan kita. Kalau kita simpan di rupiah itu bocor terus, berarti kan habis. Uang apapun lah, iya, gitu ya, uang fiat apapun. Benar. Gitu. Kalau di Bitcoin hanya ada fix dia, jadi baterai nggak pernah bocor. Jadi kita terus ngecas aja, terus kita simpan hasil kerja kita di situ. Itu analoginya lah, bukan bukan literally. Ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan berikutnya tuh gini,
kalau buat orang-orang yang kayak gue gitu, perencana keuangan gitu, make Bitcoin tuh buat gimana cara makainya kan, karena gue lihat itu Bitcoin tuh kalau dibandingin sama emas sama S&P 500 dalam waktu 14 tahun terakhir, Bitcoin tuh sangat-sangat unggul secara return, unggul banget. Kurang lebih kalau gue nggak salah ingat itu Bitcoin tuh sudah 67% year on year-nya. CAGR ya. Ah, CAGR untuk yang kita lihat di tahun ini ya, ini kan lagi drop 78%. oh oke, ya. Tapi kalau misal emas kurang lebih masih di 10 sampai di 12%, di apa namanya di S&P 500 seingat gue tuh juga 10 sampai 12%. Jadi Bitcoin tuh jauh lebih tinggi gitu. Tapi di sisi lain dalam waktu time frame setahun itu Bitcoin tuh juga bisa mengalami penurunan lebih dari 20%. Yes. Memang year to year-nya gede banget, tapi di tengah-tengahnya tuh bisa turun banget gitu. Nah, kalau misal buat kayak kita individu, keluarga gitu, make Bitcoin tuh buat apa? Kalau Bitcoin, oh ya, kembali lagi yang tadi. Yang tadi kan saya bilang store of value ya. Nah, karena Bitcoin ini punya good karakteristik sebagai store of value sebagai kita nih secara personal, ketika kita tidak lagi bisa punya alat di mana kita itu bisa invest dengan nyaman, Bitcoin ini sebenarnya walaupun dengan adanya fluktuatif itu, Bitcoin ini sebenarnya cukup konvensional untuk keeping the value of our time and money. Boleh nggak itu kayak Dalam artian gini, ketika kita diversifikasi nih, saya masih walaupun banyak orang yang merasa bahwa maksimalis, tapi paling nggak Bitcoin ini ketika kita sisihkan nih sebagian dananya kita dan kita mulai dollar cost averaging Bitcoin, itu sebenarnya kita lagi menahan ataupun kita lagi memperkuat daya belinya kita di masa depan. Seperti itu. Jadi untuk seorang perencana keuangan, Bitcoin ini cocok untuk apa nih? Sebagai tabungan, the real tabungan. Karena kalau kita nih bilang, apakah menabung itu baik? Baik, tapi tergantung kita nabung di mana, ya kan? Gitu. Jadi yang kedua adalah ketika kita nih mau sisihkan dana. Kalau kita mau beli properti, nggak semua orang bisa beli properti. Tapi kita dengan orang biasa, even dengan kita ini gaji UMR, kita bisa beli hanya dengan 0,0 sekian Bitcoin. Mana bisa kita beli, Pak saya beli 1 petak dulu ya rumahnya. Ya enggak, kan nggak bisa. Jadi kenapa saya bilang bahwa justru Bitcoin ini adalah aset for everyone atau aset untuk semua orang. Karena apa? Pertama dengan karakteristiknya Bitcoin ini yang sangat bisa kecil-kecil, unit account-nya itu sampai 1 Bitcoin itu adalah 100 juta Satoshi. Kita nggak perlu beli 1 Bitcoin like kita beli 1 kilo emas. 1 kilo emas kita bisa beli 1 gram kan sekarang. Betul. Atau lebih rendah. Misalnya 0,25, seperti debu, ya kan. Seperti debu, kecil banget kan. Sama, benernya kalau kita memang mau dengan bahasa awamnya, kita benernya bisa beli Bitcoin dari partial of Bitcoin, fraction of Bitcoin, yaitu misalnya 100.000 Satoshi atau 10.000 Satoshi dan kita pelan-pelan nyicilnya. Sementara itu kalau kita mau beli emas 1 gram, sekarang kan juga langsung 1 juta sekian, 1.700.000 kan. Nah sedangkan Bitcoin kita udah bisa beli dari yang paling kecil dan spreadnya sangat kecil. Sedangkan ketika kita beli emas spreadnya besar sekali dan itu depends. Emas pun aja tidak fungible. Fungible itu punya value yang sama dimanapun ya. Contoh saya beli emas merek ANXM gitu ya. Atau saya beli emas merek ABS gitu ya. Apps ya enggak lah. ABS itu pasti beda. Ya kan? Spreadnya beda. Dan saya pun juga harus beli, lucunya saya beli di mereka, saya harus jual di mereka. Kan aneh dong gitu kan. Nah sedangkan saya beli Bitcoin nih, contoh saya pakai exchange A, saya jual di exchange B itu juga bisa. Inilah yang kita bilang bahwa sebuah superioritas Bitcoin adalah kita bisa beli cicil dari yang kecil-kecil. Yang kedua adalah very fungible, very universal, kita bisa sell it anywhere. Waktu 2 tahun lalu saya visit Bitcoin Malaysia nih, mereka ada cafe dan mereka jualan cheesecake, kopi seperti ini dengan Bitcoin. Ya, kalau dulu di tahun 2010 ada Bitcoin pizza, saya bilang ada cheesecake Bitcoin gitu ya. Bitcoin cheesecake gitu ya. Jadi itu cheesecake termahal saya nih di tahun 2022. Ketika Bitcoin harganya lagi turun, saya beli cheesecake pakai Bitcoin. Langsung settle tuh hari itu juga. Pakai Lightning Network dan mereka langsung keep kan.
Nah, hari itu saya lihat bahwa Bitcoin saya lebih universal daripada mata uang kita. Langsung bisa diterima, universalitas kan. Oke. Aku mau share pengalaman pribadi. Aku pernah ya waktu ketika ibu wafat, kemudian saya mendapatkan sedikit bagi waris. Saya eksperimen nih, saya taruh dana saya itu di beberapa tempat, satu di saham, satu di reksadana, dan di Bitcoin gitu ya. Satu tuh saya ingat banget di reksadana saya taruh sekitar 100 juta, dan saya diemin setahun, dan saya cuma dapat profit 50.000. Tapi ketika saya taruh di Bitcoin, itu memberikan saya dari 100 juta jadi berkembang jadi hampir 200-300 juta gitu. Jadi tadi pertanyaan teman CFP sendiri, itu sebenarnya Bitcoin di dalam portofolio sebuah keuangan gitu ya, itu bisa memberikan boost yang sangat tinggi banget untuk meningkatkan daya beli. Karena sebenarnya semua orang kan investasi itu punya portofolio, harapannya masa depan daya belinya meningkat gitu. Dan Bitcoin ini yang menjadi anomali atau uncorrelated asset gitu yang bisa memberikan itu gitu. Nah, saya juga punya teman yang tinggal di Swiss ya, dan dia bilang saya nggak mau beli Bitcoin karena Bitcoin sangat volatile gitu. Aku takut kalau misalnya aku taruh di perusahaan aku nanti tiba-tiba di drop 80% gimana gitu kan. Aku bilang sama dia, ya udah kalau gitu perkecil ininya persentasenya, nggak perlu all in gitu, tapi mungkin cuma butuh 1% atau 0,5%. Tapi 1% dan 1,5% itu di 4 tahun atau 10 tahun ke depan akan menjadi 30% dari portofolio kamu nanti ya gitu. Dan itu sudah aku alami sendiri gitu. Nah, ketika orang bilang bahwa saya takut nih karena ada spekulatif Bitcoin itu bisa naik dan turun. Tapi actually volatility itu good. Ya. Karena di sana kita itu bisa punya kesempatan untuk dapat margin yang lebih Bisa besar. jadi cuan. Bisa jadi cuan malahan ya Ya. kan. Justru di sana kita punya kesempatan untuk punya daya beli yang lebih di masa depan. Sedangkan kalau kita hanya keep nih uang kita dalam bentuk fiat money, terlepas itu USD. Sekarang kan the strongest currency itu kan USD ya. Tapi kalau misalnya maksudnya di Indonesia semua ini kan lagi bagus ya kalau foreign currency apapun gitu ya. Nah, poin saya adalah ketika kita taruh di fiat memang pasti turun, pasti habis daya belinya gitu kan, stabil menurunnya. Tapi Bitcoin we still have the odds, dan jangan lupa Sharpe rasionya Bitcoin itu lebih dari 1. Iya. Itu yang luar biasa. Jadi Iya. kita kan bilang gini, kalau kita belajar dari Benjamin Graham ya. Jadi ketika kita itu mau invest sesuatu, actually jangan dilihat ROI-nya nanti berapa, tapi seberapa besar nih resiko yang akan terjadi gitu ya. Ketika kita taruh dalam sebuah aset dan resikonya Bitcoin compare to return yang bakal didapat, ini returnnya jauh lebih besar daripada resikonya. Jadi kalau orang-orang masih bilang bahwa Bitcoin ini adalah very risky asset, coba lihat data lagi gitu kan. Ya. Actually ya kalau ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang paham Bitcoin bener-bener ya, itu ekonominya tinggi-tinggi loh. Bahasa finance-nya tinggi-tinggi loh. Oh ya, kita harus sederhanakan. Maaf, Iya loh. kita ini belum seluas kakak finansialku ya untuk kita bahas. Iya loh, memang bahasanya tinggi loh. Penggunaan bahasa dan vocab-nya teman-teman kalau dalam hal finance tuh ada vocab ya, kata-kata apa namanya, vocabulary itu apa namanya istilahnya, kata-kata kerja. Jargonnya. Nah, itu tuh orang-orang corporate finance biasanya menggunakan itu, tapi ternyata orang-orang Bitcoin juga menggunakan kalimat-kalimat yang tinggi-tinggi gitu. Jujur seperti ini. Kita ini lu belajarnya gimana? Kita ini karena obses pasti ya. Jadi terobsesi dengan sesuatu hal. Justru dari Bitcoin, gini, saya S1 tuh hubungan internasional. Saya S1 hubungan internasional, dan dari sana saya udah belajar nih tentang Bretton Woods System, udah belajar tentang sistem perekonomian dunia, even Keynesianisme. Tapi memang Keynesianisme itu jauh lebih populer ya. Lebih populer di dunia tapi daripada. Itu tidak mudah loh. Iya. Itu tidak mudah, tapi itu memang populer. Iya benar. Tapi lalu paham Marxisme lah dan sebagainya. Tapi itu tidak ada apa-apanya ketika kita mulai baca apa yang diberikan oleh Bitcoin. Maksudnya semua resources dari Bitcoin itu membuat kita tuh connect the dots. Oh gini juga ya. Jadi selama ini kita take everything for granted. Oh ya rupiah ya gini. Oh hutang Amerika tambah besar. Dulu saya bertanya-tanya, Amerika hutang sama siapa? Bukannya dia yang menghutangi orang gitu ya. Lalu juga saya pernah bertanya-tanya, ada entitas superpower, International Non-Governmental Organization, which is seperti the Fed, ya kan?
World Bank gitu ya. Itu kan di atas negara basically. Ya, BIS. Iya kan? Powell kan tidak di bawah Donald Trump kan, gitu kan. Dimusuhin. Dimusuhin. Jadi kayak, loh, terus mereka ini siapa? Siapa yang mengangkat? Nah, itu adalah hal-hal yang kita lupakan sebagai masyarakat awam karena kita merasa bahwa nggak ada hubungannya nih sama biaya yang aku keluarin untuk bayar uang listrik gitu kan. Ya. Tapi after Bitcoin, ibaratnya setelah kita melihat sesuatu, kita tidak bisa unseen it gitu ya. Jadi dari sanalah mulai belajar ya, ada jargon-jargon tertentu, akhirnya membuat kita tuh lebih curious, akhirnya kita dig in, Iya, istilahnya deep kita- dive itu kita ya, jatuh ke lubang rabbit hole. lubang kelinci itu, ini apa ya? Oh ternyata ini make sense ya seperti ini. Terus orang bilang bahwa misalnya supply emas ini terbatas. Terus kok masih banyak nih orang-orang yang menemukan emas gitu kan. Jadi siapa yang mengontrol semuanya? Akhirnya kita tuh diajak untuk berpikir, dan hal yang saya paling suka dari para pemikir ataupun orang-orang nih yang vokal nih dalam sharing ataupun educating Bitcoin, mereka itu tidak langsung bilang percaya saja aku, tapi selalu bilang verify it yourself, don't trust, verify. Karena nature dari Bitcoin itu sendiri adalah segala sesuatu transaksi itu mereka akan verify yang dilakukan oleh minersnya gitu ya. Ini agak menjauh sih, tapi intinya I get the point bahwa oh iya ya, memang nggak gampang untuk belajar Bitcoin karena mungkin di level orang-orang yang baru nih, orang hanya akan fokusnya ke apa? Harga yang naik turun, kapan saya bisa buy and sell gitu kan. Iya. Tapi what makes us stay, gini, orang-orang bilang gini, everyone come to Bitcoin for the profit, but Yeah. stay for the future, Revolution. for the revolution. I mean gini, banyak orang nih pertama kali tertarik karena apa? Bitcoin tiba-tiba harganya 1 miliar, siapa yang nggak pay attention kan? Tapi poinnya adalah ketika setiap mainstream media bilang Bitcoin mati, tapi after 4 years come back higher. Nah, nggak semua orang memang punya curiosity itu untuk cari tahu kenapa. Ketika ada kripto lain yang sekarang ini udah 20.000, ratusan ribu kripto koin ya sekarang. Kenapa mereka up for a while tapi nggak akan pernah bisa comeback? Nah, kenapa itu? Karena mereka memang dikontrol oleh developernya, supply-nya, dan nggak ada real demand gitu. Oh, tetap aja yang kontrol. Tapi kalau Bitcoin tidak ada yang kontrol. Tidak ada yang kontrol. This is the only one yang nggak ada yang kontrolnya, atau ada lagi This is the only one. dari semua koin Dari yang semua ada? koin yang ada. Karena basically semua koin yang ada itu ketika mereka pertama kali ada dicetak, developernya itu udah cetak 1 triliun koin nih. Contoh Shiba. Aku lupa Shiba ini berapa triliun koin ya. 1 triliun koin Shiba. Dan mereka bagi nih ke orang-orang yang adopt pertama. Ya, ada istilahnya tokenomics. Ya, Tokenomics-nya. tokenomics, ya. Jadi mereka ibaratnya kayak pre-selling. Ya. Setelah lagi hype nih di masyarakat, dan mereka kasih nih pressure ke central exchange. Central exchange itu kan where the money, the fiat money comes in kan, to give the real value di ekonomi real gitu kan. Nah mereka kasih pressure nih ke exchange, ayo dong listing Shiba nih, listing ini, koinku listing ini. Akhirnya ketika exchange ini melihat volumenya banyak nih orang-orang, buat exchange yang mereka tahu adalah more community, more trading volume, dan itu adalah main cuannya mereka kan. Iya kan, cuan utamanya mereka kan di sana. Jadi ya mereka listing. Ketika mereka listing, orang-orang yang awalnya udah punya di awal ataupun developernya, mereka dump ke pasar. Dan orang-orang yang kebawa narasinya mereka, masukin tuh duit rupiahnya mereka, USD-nya mereka. Wah ini bakal jadi the next Bitcoin. Wah ini bakal jadi the next Dogecoin. Padahal nggak ada real value, nggak ada economic value yang dimana dari dasar mereka ketika cetak Shiba ini juga out of thin air. Berarti itu spekulasi. Bener-bener spekulasi. Jadi siapa yang masuk duluan, keluar duluan itu yang menang. Itu bagi gue tuh jahat banget sih ya. Karena ada di cycle sebelumnya ketika NFT lagi hype, ada Gozali dan macam, banyak juga artis keluarin token kan. Ada Yes. Anang, ada satu lagi. Tapi satu token yang aku sangat marah, token yang artis, karena Ustadz. Oh yang membawa-bawa keagamaan kan. Jadi bilang beli token saya auto masuk surga katanya.
itu kan jahat banget. Karena yang masuk yang percaya sama dia masukin semua data sekolah, Iya. dana modal jualan segala macam gitu. Itu jahat, luar biasa jahat. Jadi your suggestion adalah buy Bitcoin, yang lain enggak gitu. And forget it. Iya. Iya, Just buy only one. Bitcoin, just only one Bitcoin. Buy Bitcoin, not Ethereum. Ethereum gini, Ethereum ini sesuatu yang menarik. Dulu kan saya memang bilang bahwa Ethereum ini nggak ada masa depannya. Tapi kalau kita bilang tentang objektivitas ya, semua koin yang ada itu dibangun di atas teknologinya Ethereum. Iya. Oke. Iya. Nah, tapi dari awal Ethereum itu awalnya proof of work. Dia dicetak, tapi di awal foundernya itu udah punya sekian uang. Dari awal Ethereum pun ini udah di launching dengan semangat yang unfair. Oh. Jadi dia udah pre-mining gitu. Pre-mining gitu. Meskipun Pre-mining dan ICO gitu kan. meskipun penggunanya banyak, fungsinya banyak, tapi itu ada Iya. concern di situ. Ada concern di sini. Jadi sedangkan Bitcoin memang di awal-awal ketika Genesis block itu diluncurkan, Genesis block itu adalah blok pertamanya Bitcoin. Bitcoin ini sendiri kan setiap transaksi itu kan per 10 menit Ngeluarin tercatat dalam satu blok, satu kotak gitu ya. Jadi kalian bisa cek di mempool. Pokoknya mempool.space itu kita bisa lihat nih setiap transaksi Bitcoin even dari 2009. Nah, ketika awal pertama kali launching Satoshi Nakamoto udah deploy the system di Januari 2009. Awal-awal penggunanya kan benar-benar ya mereka sendiri. Ya mereka kirim transaksi duit per 10 menit ada block reward 50. Ada block reward lagi 50, tapi Satoshi Nakamoto never use that. Dan sampai sekarang masih 1 juta di wallet itu dan dia menghilang. Jadi dia keep itu forever gitu kan. Nah, dari 21 juta, 1 jutanya dia dipakai Iya. si Satoshi-nya. Bukan dipakai Satoshi karena belum ada user kan. Nah, Jadi even dari blok pertama udah ada real energy atau real economic value yang di sana. Contoh, dia baru bisa ada block reward ketika dia menukarkan listriknya dengan service yang dia lakukan untuk ada satu blok pertama. Jadi satu blok pertama, blok kedua sampai blok berikutnya, sampai dia itu saling kirim-kiriman ke Hall Vanilla, ke Cyberpunk yang lain, kirim-kiriman duit. Oh, sambil mereka test the water. Oh ternyata it works gitu kan. Nah semenjak saat itu ada satu masa di mana Satoshi Nakamoto udah sign out gitu kan. Udah nggak keluar lagi dari peredaran. Nah kita memang sampai sekarang kan nggak tahu nih siapa sih Satoshi Nakamoto. Tapi sampai sekarang kita dengan transparannya karena Bitcoin ini ada public ledger. Sebuah buku besar yang semua orang itu bisa check and verified. Dan verified-nya dari apa nih? Setiap string of transaction itu akan nyambung. Dan itu bersifat immutable dan nggak bisa dirubah kecuali dengan energi yang luar biasa untuk counter the hash rate yang sekarang ini gitu kan. Oh itu terlalu tinggi, sorry. Ya tapi aku mencoba mencerna. Jadi intinya ketika pertama kali Genesis block dibuat itu masih sistem sangat centralized, hanya ada Satoshi yang menambang Bitcoin itu sendiri. Ya. Tapi ketika ada Halvini atau orang kedua yang gabung, jadi Bitcoin itu jadi less centralized. Jadi ada nyambung lagi segala macam. Makin lama dari centralized, Bitcoin ini makin lama mungkin decentralized. Iya, ada network effect kita bilangnya gitu. Satu waktu si Satoshi bilang, ya udah ini kayaknya udah community udah bisa handle ini semua. Aku nggak dibutuhin lagi. Dan dia menghilang. Kemudian dia masih punya 1 juta Bitcoin di wallet itu, dan itu alamat wallet yang paling dimonitor sama seluruh orang dunia gitu. Iya. Nah, ini ada yang bilang juga kalau misalnya Satoshi balik dan pakai Bitcoin itu bisa nggak dia menguasai network? Nggak akan bisa. Justru kalau dia jual orang senang. Harga Bitcoin mungkin akan dip, tapi semua orang tahu Bitcoin itu tidak akan pernah lebih dari 1 juta. Jadi ketika dia dip, orang akan berebut untuk beli koin itu gitu. Lalu yang kedua bedanya Bitcoin dengan Ethereum. Ethereum itu under some people, under foundation. Ada venture capitalnya juga. Jadi gini, dulu awalnya Ethereum ini adalah proof of work, menggunakan mekanisme proof of work, POW ya. Kayak kerjakan puzzle, matematika, siapa yang duluan mengerjakan puzzle-nya, dia dapat Untuk reward. verify transaction. Yeah. Nah,
mereka punya power untuk merubah ke proof of stake. Sementara itu, kenapa tadi ada Kak Dimas bilang bahwa even 1 juta Satoshi ini pun bergerak, 1 juta Bitcoin ini bergerak yang punyanya Satoshi Nakamoto, itu tidak akan mengubah kontrol. Karena apa? Semua orang di dunia, banyak orang yang udah pegang network, Bitcoin nodes. Jadi ketika mau mengubah nih, Notes itu apa? node ini adalah komputer-komputer yang mencatat semua transaksi dan rule-nya Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin rule yang pertama kali di-deploy itu nggak akan bisa dirubah tanpa adanya persetujuan dari noder ataupun orang-orang yang pegang nodes ini. Dan orang-orang yang menjalankan nodes ini ada tersebar di seluruh dunia. Even saya pun ada, Dimas pun juga ada gitu. Jadi kalau mereka ini mau mengubah ada Bitcoin, ada mengubah codingnya gitu ya, itu harus persetujuan semua orang. Jadi simpelnya notes itu kayak salinan transaksi yang pernah terjadi dari 2009 sampai detik ini dan masa depan. Dan itu semua orang yang punya jalankan node itu punya salinan yang sama gitu. Salinan yang sama dan pakai coding yang sama. Jadi ketika ada nih core developernya Bitcoin yang masih mengembangkan nih ya, ada core developernya Bitcoin yang masih mengembangkan, ketika mereka ini mau mengubah, contoh, supply-nya Bitcoin kita mau naikin jadi 42 juta, atau supply mekanismenya Bitcoin itu diubah, awalnya per 10 menit jadi per 1 menit. Ketika mereka mau merubah itu adalah namanya fork atau pecah cabang kalau tidak disetujui oleh seluruh nodes. Apakah pernah terjadi? Pernah. Makanya itu ada yang namanya Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, karena ada beberapa developer yang berusaha mengubah, tapi semua majority of Bitcoiners itu nggak setuju. Jadi nggak bisa seenak udelnya core developer itu mengubah Bitcoin code. Inilah yang kita bilang bahwa terlepas dari supply-nya Bitcoin ini ataupun orang yang contoh BlackRock pegang sekian juta Bitcoin, sekian ratus ribu Bitcoin, dia modam, dia tetap tidak bisa mengontrol supply mekanismenya Bitcoin ini sendiri. Setiap 10 menit sistemnya Bitcoin akan terus jalan. Terlepas dari Jeremy Powell itu bilang apa, lalu Larry Fink bilang apa, per 10 menit Bitcoin doesn't care gitu kan. Jadi ini yang kita bilang bahwa desentralisasinya ini udah sampai ke titik equilibrium gitu. Udah nggak bisa ditembus lagi karena power orang yang udah chip in di sini itu juga udah tinggi banget. Pun kalau mereka mau hack nggak bisa. Karena apa? Ada game teorinya juga. Jadi ketika mereka mau hack, mereka harus keluarin daya yang dimana mereka itu butuh ratusan juta US dollar. Dan ketika mereka ubah itu pun cuma bisa ubah 1 blok. Dan itu cuma bisa double spending doang, bukan yang ambil Bitcoinnya orang gitu kan. Jadi itulah kenapa kalau kita punya uang terbatas nih, ngapain kita taruh di aset yang dimana supply-nya itu bisa nambah ataupun diatur oleh orang seenaknya sendiri. Nah, kalau Ethereum itu diatur oleh beberapa orang dan itu nggak under legalitas ataupun kontrol government, dan ngapain lagi gitu kan? Ya better sekalian di uang biasa aja dong, udah regulated dan kita udah tahu duduk perkara hukumnya juga gimana kalau kita ada dispute. Nah, sedangkan kalau memang semangat dari cryptocurrency ini sendiri adalah ketika sebuah aset ini memang apolitis dan terdesentralisasi, tidak terhubung ke sistem pemerintahan gitu kan. Untuk secara kontrolnya ya, atau supply mekanismenya juga. Bahkan Vitalik sendiri tuh dia suka jual Ethereum-nya loh. Jadi dia bisa Ethereum ini supply-nya tuh unlimited dan dia bisa foundation bisa dan Vitalik bisa create new Ethereum terus di dump di market. Terus dia burn lagi. Iya. Ya ibaratnya apa bedanya dengan the Fed tarik uang dan keluarin uang atau naik turunin interest rate. Dan mini the Fed-nya. Dan itu under someone yang memang doesn't care tentang ekonomi, karena to be honest, Vitalik Buterin ini benernya juga adalah founder dari Bitcoin Magazine loh, basically. Foundernya. Tapi karena ada beberapa orang nih, memang kalau dia ekstrim ke kiri, contoh ekstrim ke kiri itu maksudnya adalah orang yang ekstrim ke teknologi. How can I make atau create better technology? At the same time ada juga yang ekstrim ke economic. How can I make this more efficient economically?
Nah, kalau mereka hanya terfokus di satu titik tanpa ngambil irisannya, mereka nggak akan paham Bitcoin. Nah, developer-developer yang membangun Ethereum lah, Sol dan sebagainya, mereka itu obses bukan untuk cari uangnya actually. Toh Vitalik pun juga nggak pernah flexing kan, baju ya kayak gembel gitu kan, kemana-mana jalan, he doesn't care anything. Tapi dia memang obses dengan coding gitu kan. Makanya dia create Ethereum. Nah, sedangkan kenapa Ethereum harganya naik? Karena balik lagi, basic ekonomi adalah supply and demand. Ya makanya banyak. Yang make dalam artian mereka mau bikin koin micin. Iya, developernya banyak. Developernya banyak, karena banyak developer yang at heart mereka itu kepingin get more Bitcoin. At heart mereka mau get more Bitcoin. Nah, gimana caranya get more Bitcoin? Kan nggak mungkin cuma jadi influencer nih. Kan banyak tuh influencer Bitcoin ya. No offense dan sebagainya. Actually influencer Bitcoin itu paling nggak menghasilkan duit. Karena nggak ada venture capital yang bakal kasih uang marketingnya mereka gitu kan. Bener-bener kalau ada Kak Dimas hari ini itu yang share ini dan itu ya murni karena memang obses dan memang kepingin edukasi gitu kan. Dan akhirnya kan ada support dan sebagainya, pasti bootstrapping lah. Nah tapi kalau koin-koin micin developer yang lain, ketika mereka mau deploy koin, ya mereka menggunakan Ethereum. Ethereum itu jaringannya, dan untuk menggunakan jaringan Ethereum itu mereka bayarnya pakai ETH atau ETH gitu. Jadi demand-nya banyak. Nah sekarang kan udah mulai terpecah karena mahal, mau pakai Ethereum stackingnya pun harus 32 ETH ya kan. Sementara itu udah ada lagi nih jaringan-jaringan baru, contoh jaringan Binance atau jaringan Solidity yang hari-hari ini lebih banyak dipakai untuk meme coin. Gitu ya. Paling enggak kalau komunitas meme coin dari awal mereka enggak pakai bilang bullshit lah bahwa oh ini bakal jadi the future ini, no. Tapi mereka langsung ngomong ini just for fun kok, memang spekulatif gitu. Kayak kayak atau koin-koin yang binatang-binatang lah gitu. Beli nggak? Pernah beli untuk main trading tipis-tipis, tapi ya udah. Habis. Udah ada cuan dikit ya udah balikin ke BTC. Ya untuk mainan. Nggak untuk simpen, nggak serius. Nggak untuk simpen. Karena begitu kita simpen, belum tentu dia balik naik loh. Belum tentu ada likuiditas di dalamnya. Ada beberapa nih kita beli, value-nya naik, ternyata nggak bisa di withdraw. Lah buat apa kita lihat angka doang? Ih aku punya 1 juta US dollar, terus nggak bisa di withdraw ya kan? Atau contoh lagi seperti Luna ya kan? Luna sama UST. Loh, dia memang secara konsep itu mungkin bagus. Saya nggak bilang bahwa foundernya ini memang ada niat buruk. Ini kita nggak suzon ya. Memang mungkin dia nih, what if nih kita ada pairing antara Luna versus UST. UST itu kan fiatnya Luna kan, harapannya seperti itu. Tapi ternyata kan jebol. Ya, jebol. Nah, ketika jebol seperti itu dan dia nggak bisa balancing, sedangkan kalau di dunia tradisional economics kan udah ada the Fed-nya, ada central banks dengan regulation-nya. Nah ini under satu orang, kan ada limitnya nih orangnya. Ya jagain 1:1 itu susah. Iya, nggak mungkin bisa tetap 1:1 terus. Kayak itu. Apalagi orang-orang kita bisa taruh nih, loan-kan aset kita nih. Tapi ketika kita pinjam uang, tapi tempat di mana dia pinjam uang itu tidak punya bisnis lagi, ya nggak bisa jalan dong. Sama kayak kita taruh uang di bank, kalau bank tidak cari kredit atau debitur, nggak ada muter. Nah mereka nggak bisa muterin ya, pasti default. Jadi itu very very unsecured debt. Anyway ya, this is my last question. Ini kalau gue menganggap buku-buku Bitcoin, online course Bitcoin itu tidak ramah untuk pemula loh, karena teknis banget gitu. Semuanya tuh menggabungkan antara finance yang menurutku nggak beginner loh, levelnya udah bukan level beginner loh, intermediate atau advance. Kedua juga menggabungkan sektor teknologinya. Nah pertanyaannya kalau untuk orang-orang awam, apalagi yang bukan orang yang bukan dari background keuangan atau background teknologi, mempelajari ini yang paling gampang lewat mana? Lewat animasi dan kartun. Di sini sudah banyak seperti Turtle Twins ya, yang ngajarin ekonomi financial Bitcoin itu di YouTube gratis. Itu bisa nonton kartun karena aku orangnya visual gitu.
Kalau misalnya dari segi buku, mungkin berarti ada saran nggak ya? Jujur ya, kalau memang mau dari basic, itu selalu tentang what is money. Iya, Belajar dari fiat sistemnya dulu. itu berat tuh. Itu berat, termasuk Itu berat. Itu berat. Berat. Itu berat ya? Untuk menjelaskan tentang uang, bagaimana uang bekerja dan lain sebagainya itu menurutku berat loh. Even kalau misal nih ya, tadi kenapa yang aku pertanyaan di awal, yang aku bingung itu Keynesian. Keynesian itu inflationary. Iya. Ada interest gitu, ada Iya. bunga gitu di situ. Yes. Semua uang yang sistem keuangan yang ada di dunia ini itu pasti itu kan menggunakan kalau di keuangan itu ada namanya time value of money. Iya. Time value of money itu pasti ada faktor I. Nggak Iya. mungkin nggak ada faktor I. Tapi kalau faktor I itu dihilangin, yang terjadi adalah 100%, menurutku, 100% keuangan syariah. Kalau Ya. nggak ada I. Yang dimana the pure syariah economic itu nggak ada. Austrian itu. Nggak. Karena Yang dia di deflationary. yang di dunia sekarang ini nggak ada. Nggak Atau ada. fractional reserve banking kan. Iya, makanya aku tanya, ada nggak yang Austrian? Karena kalau misal si faktor, menurut pemahamanku ya, bisa jadi salah, karena aku lagi belajar kan. Aku cuma mikir kalau misal, oh ternyata kalau I-nya dihilangin, nggak menggunakan inflationary, berarti tidak menggunakan gayanya Keynesian, berarti semua perhitungan matematikanya tuh I-nya tuh satu gitu. Nggak ada, pangkat satu kan satu kan. Iya. Iya berarti ini murni syariah. Ini 100% syariah. Jadi aku mikirnya gini, kalau aku melakukan sesuatu, melakukan energi dan effort, aku pengen hasilnya tuh setara dengan effort aku. Gitu. Iya. Jadi tapi dengan adanya I atau interest atau riba, ini kita cuma melakukan sesuatu sedikit bisa dapat banyak, cuan banyak gitu. Itu justru itu nggak adil, karena bagi beberapa orang itu dengan hanya yang pintar dan bisa game the system, dia bisa dapetin kekayaan lebih tinggi daripada orang yang segala macam. Sementara Betul. kalau aku berpendapat your effort, your kerja itu harus sesuai dengan hasil yang didapatkan gitu, productivity. Jadi pada intinya di Bitcoin itu productivity is the most important thing. Radelo juga bilang productivity is the most important thing pada Makanya EDN. proof of work, Iya. not proof of stake. Iya, makanya itu untuk mengubah sudut pandang itu berat loh. Berat banget karena Berat. semua sistem, semua pencatatan keuangan dan sebagainya udah pakai ya gimana mazhab ini kan. Iya. Waktu Ini itu makanya big changing banget. Iya, jadi Betul. mungkin sedikit nambahin kok. Jadi aku sekarang lagi ngajar di TELU, Telkom University, ngajarin my first Bitcoin gitu. Ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan ketika aku present mengenai sejarah uang, the Fed, kemudian bagaimana hubungan antara the Fed, banking, government sampai berfungsi, tanya sama mereka, kalian belajar nggak ini di ekonomi bisnis? Nggak, aku nggak tahu sama sekali. Aku tanya, kalian tahu nggak apa fractional reserve banking? Nggak pernah dengar. Anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis. unless dia benar-benar baca buku The Fundamental Economics. Nggak. Kalau dia baca buku The Fundamental of Economics dia Pasti ngerti. ada. Tapi kalau dia cuma ngasuh di kelas doang nggak akan ngerti. Makanya aku bilang ini nggak gampang. Itu masuk ke level Nggak filosofi, Iya. theory of economics, yang pure economics. Iya. Ya, Sekarang yang kita terapkan di perkuliahan itu adalah applied Applied. economics. applied. Iya, makanya aku bilang ini nggak gampang untuk semua orang memahami sebenarnya Bitcoin itu sebenarnya apa gitu. Karena waktu itu aku sudut pandangnya applied sampai baca ini yang dirubah fundamentalsnya. Fundamental banget. Cara memang. berpikirnya yang dirubah, bukan Malah ikutin dibalik ini. kan. Ya, Nah, kalau boleh tanya gimana? Kalau dari Komerfil sendiri, bagaimana cara Komerfil menjelaskan Bitcoin kepada common sense? Gitu? Ini PR, memang PR yang besar sih. ya kalau aku lihatnya satu, Bitcoin itu bukan mata uang. Bitcoin itu digital assets. Nah, digital assetsnya itu kalau menurutku ini tuh adalah sistem yang peer to peer. Oke. Jadi antara tidak ada satu negara, tidak ada satu institusi yang mengelola Bitcoin. Jadi ini murni individual. Oke. Nah, aset ini bisa nyimpen bisa nyimpen nilai. Nah, nilainya itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Ya, itulah yang Bitcoin itu ya itu gitu. Tapi Bitcoin itu bukan uang. Dan tidak menjadi uang kalau menurutku, tapi menjadi sesuatu yang aset yang bisa nyimpen nilai gitu. Nah, uang itu apa? Seharusnya adalah sesuatu yang untuk nyimpen nilai juga kan. Nyimpen nilai dan bisa berpindah. Ya, tapi dikelola oleh negara. Nah, karena sebelum dikelola oleh negara, histori dari uang itu sendiri tidak dikelola oleh negara. Harusnya. Sampai ada sistem perbankan. Iya. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada kedaulatan negara. Jadi gini, kenapa sudut pandangnya gini? Kenapa pemerintah
tidak pernah mau kayak Indonesia tidak pernah mau mengakui Bitcoin itu sebagai mata uang. Karena gini, negara yang berdaulat itu negara yang punya kemampuan atau kekuatan untuk mengatur negaranya. Contoh, Yes. COVID, rakyat nggak bisa kerja karena harus di rumah, mengurangi kegiatan di luar. Rakyat nggak bisa makan, pemerintah harus menyiapkan uang untuk makan, rakyat harus makan. Uangnya nggak ada, gimana? Dia harus cetak uang. Dia punya kedaulatan, dia bisa cetak uang karena dia pegang rupiah, dia kontrol. Tapi kalau kontrol itu di sesuatu yang dia nggak bisa atur, misal dia pegang Bitcoin, dia nggak bisa nyetak Bitcoin, dia tidak bisa burning Bitcoin, dia cuma menggunakan semuanya secara keseluruhan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hal yang sama kejadian di El Salvador. Nih buat ini sudut pandang gue ya, karena banyak orang Bitcoin ngomong El Salvador contoh yang bagus. Enggak. El Salvador mata uang sebelum Bitcoin tahu nggak apa? Dolar. Pertanyaannya, El Salvador kalau lagi butuh dolar, bisa nggak dia nyetak US dolarnya? Nggak bisa. Dia nggak punya kedaulatan. Dianya sendiri awalnya tidak berdaulat atas negaranya, tidak punya kekuatan mata uang itu. Jadi ketika dia pindah ke Bitcoin pun, itu sebenarnya mirip-mirip. Mirip-miripnya apa? Sama-sama tidak bisa nyetak. El Salvador nggak bisa nyetak US dollar, El Salvador nggak bisa nyetak Bitcoin. Nah, tapi yang membedakan adalah menurutku lebih pinter kalau pegang Bitcoin. Kenapa? Kalau misal pegangnya US dollar, El Salvador dikontrol sama US dollar. Kalau pegang Bitcoin, dia tidak dikontrol oleh Bitcoin. Nah, menurutku itu pinter. Tapi kalau Indonesia disamain El Salvador, beda story, nggak bisa. Itu menurut sudut pandangku. Oke, kalau El Salvador benarnya itu dia pegang dua. Dia punya mata uang sendiri. Tapi karena mata uangnya itu udah nggak kuat dan nature dari masyarakat El Salvador ini, orang produktifnya itu mereka nggak kerja di El Salvador, tapi mereka kerja di Amerika Utara. Nah, karena mereka kerja di Amerika Utara, mereka punya duitnya ya dalam bentuk US dollar. Nah, ketika mereka punya US dollar dan mereka lihat nih, gila, ketika aku keep mata uang ini dalam tetap US dollar, ini lebih menguntungkan untuk daya beli di masa depan. Nah, itulah kenapa mereka keep itu terus. Karena perputaran uangnya itu jauh lebih banyak uang yang lain dan mereka keep-nya, velocity of money-nya itu lebih mereka keep di US dollar kayak gitu ya. Akhirnya ya udah, ya aku ada setujunya dengan kondisi El Salvador compare to Indonesia, nggak sesimpel itu. Indonesia langsung adopsi Bitcoin. Nah, makanya untuk konteks use case yang paling realistis apa itu adalah jadi aset, jadi reserve, karena menggantikan emas. Karena kalau memang kita itu tetap mau jadi negara yang berdaulat dan kita hanya mengandalkan segelintir orang yang absolute power tends to corrupt absolutely ya. Jadi kalau iya kan, dengan kontrol orang-orang itu doang dan mereka itu korup. Contoh US, kenapa separah ini? Karena apa? Ketika mereka cetak uang untuk apa? Foreign aid, ternyata dikorupsi foreign aid-nya. Bukan untuk rakyat loh. BLT-nya untuk rakyat itu seperkian persen doang. Sisanya untuk military operation. Dan di tengah-tengah military operation ya paling banyak itu adalah korupsinya di sana, di foreign aid-nya. US case ya? Ini use case. Ini case-nya seperti itu. Nah, tapi kalau memang harapannya memang ada satu organisasi lah atau negara yang dimana ketika rakyat miskin ada penyetaraan, tapi pada kondisinya kenapa sampai sekarang tetap ada orang kaya dan miskin, dan kenapa sampai sekarang ada disparitas, even ada negara yang mengatur nih, iya kan? Ketika ada negara yang mengatur, kenapa sampai sekarang kemiskinan masih ada dan semakin banyak dan disparitasnya juga semakin tinggi? Karena mereka hanya favor orang-orang yang paham how the economic works secara Keynesianism. Ketika ada krisis, mereka benar-benar make the most of it. Krisis itu ada, mereka ada orang-orang kaya baru, ada konglo-konglo baru ketika krisis, dan rata-rata itu orang yang dekat sama pemerintah. Betul. Kayak itu. Dan apakah saya nggak anti negara ya teman-teman ya, nanti dipikir wah ini gerakan merdeka mati aku, gila ya. Jadi intinya adalah idealnya negara ini ideal ada diciptakan harapannya untuk kesejahteraan masyarakat semua, ya kan. Tapi secara realitanya nggak demikian.
ekonomi dan politik itu ternyata bukan untuk kepentingan nasional, tapi kepentingan segelintir orang. It depends. Uh-uh. Ada negara yang berhasil ningkatin orang yang ratusan juta orang miskinnya jadi kaya. Jadi kelas menengah ke atas. Nah itu langsung ditodong sebagai apa nih? Komunisme. Kalau kita lihat negara-negara yang lagi happening kan, kayak gitu. Ya, memang ya negara komunis, tapi secara ekonominya kapitalis, negara kapitalis, Tiongkok gitu. Iya. Itu fakta loh. Itu fakta. Itu jadi orang-orang miskin di sana dikasih ya diberdayakan benar-benar supaya secara ekonominya naik semua. Ini untung dia di pemimpin yang oke. Kalau pemimpinnya tangan besi gimana? Itu tangan besi, cuman Dalam artian yang cuman favoring dirinya sendiri, Iya. atau zaman-zaman Eropa di masa lalu ya, historinya di Perancis dan sebagainya yang hanya memikirkan kerajaan doang, rakyatnya miskin setengah mati. betul. Kontrolnya cuma dari kerajaan, tapi akhirnya ya rajanya yang kaya, Betul. rakyatnya baik-baik sampai Betul. ada ini revolt ya, kayak orang Betul. pada kudeta semua. Tuh, gitu. sebenarnya gini, menurutku Indonesia itu sudah melangkah jauh lebih bagus. Kenapa? Tahu nggak sih kalau misal pemerintah itu mengeluarkan uang kurang lebih itu berapa ya, 1 miliaran per tahun itu untuk desa-desa. Dan dengan programnya Pak Prabowo, makan bergizi gratis, itu dana itu dikucurkan sampai ke level desa, itu berarti desa itu tuh ada ekonomi yang berkembang. Menurutku itu tuh sangat-sangat bagus. Nah, yang jadi tantangan kalau buat aku adalah apakah orang-orang yang di bawah atau di desa itu bisa mengelola uang 1 miliar sampai katakanlah kalau sama uang makan bergizi gratis itu tambahan 8 miliar, itu 1 sampai 9 miliar itu dia bisa kontrol nggak uang itu. Jadi kayak gini, misal nih ya ada Ya memang ini challenge. ya, misal nih ada pengusaha baru, mahasiswa lulus kuliah bisnis, dia punya gelar katakanlah sarjana ekonomi atau MBA gitu. Tiba-tiba dikasih modal 9 miliar gitu. Kamu bisa nggak mengelola 9 miliar itu? Ya, kaget. Nggak bisa, nanti endingnya kayak desa di Tuban. Ya, belum tentu bisa bisa. dilihat. Iya, belum tentu bisa. Makanya challenge-nya di situ. Nah, kalau di yang China kemarin di Tiongkok, yang aku pelajarin adalah karena kami sekarang ini kebetulan lagi kerjasama sama salah satu perusahaan Tiongkok di bidang edukasi. Nah, saya tanya di Tiongkok itu gimana caranya? Ternyata mereka kumpulin orang-orang yang beneran pinter dan mereka disuruh masuk ke desa untuk ngekawal program-programnya itu untuk dipertanggungjawabkan. Jadi desa itu misal nih desa ini spesialis untuk tanaman apa gitu ya. Jadi ada ahli misalnya untuk tanaman padi gitu. Nanti ada orang padi yang khusus spesialis urusan padi datang ke sana, khusus tentang ekonomi datang ke sana, marketing datang ke sana, ngeberesin itu desa. Supaya satu desa itu naik semua ekonominya. Oke. KPI-nya itu bukan cuma KPI profitnya naik, revenue-nya naik, enggak. Tapi desa itu berapa banyak orang yang tadinya miskin jadi nggak miskin. Gila nggak? Itu menurutku, ini cara, ada negara yang berpikir begitu gitu. Makanya, ini konsepnya menarik gitu. Nah, Konsep menarik ada, tapi eksekusinya Susah. belum tentu jalan. susah. Nah, untungnya Susah. kalau di yang negara Tiongkok ini kondisinya kan dia kontrolnya bagus karena mereka ada social credit Susah. score, ya kan? Susah. Udah benar-benar semuanya terkontrol. Sekarang di Indonesia ketika kita idenya orang-orang itu bagus, tapi problem dari orang Indonesia adalah eksekusi. Dan tidak Ya, ada kontrol, tidak ada law enforcement-nya juga. ya. Tapi menurutku, it's a Ya good, memang peran negaranya dari sini itu penting. it's a good. Tetap penting. Tapi ketika kondisi tersebut hanya favorable di have ataupun hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu, ya kembali lagi kemiskinannya kan semakin kesenjangannya kan semakin tinggi. Ya. Gitu. Aku punya Mike. pertanyaan tadi mengenai tadi yang statement dibilang Bang Melvin, negara itu punya absolute power untuk membantu rakyatnya. Itu tanggapan Kak Tiwi gimana itu? Itu sepakat nggak itu? Tapi sebelum situ aku mau kasih tahu kenapa aku ngomong tadi ya. Iya. My point adalah gini, orang-orang Bitcoin dan orang-orang kripto itu mengatakan decentralized finance, decentralized. Jadi jangan centralized. Centralized itu artinya
seluruh sistem keuangan, seluruh sistem ekonomi itu dikontrol oleh negara gitu misal. Kalau decentralized berarti seluruh sistem itu tidak dikontrol oleh satu pihak manapun, tapi dikontrol oleh komunitas di dalam yang menggunakannya. Dan orang-orang Bitcoin atau orang-orang kripto itu setuju lebih ke decentralized. Tapi my point of view adalah decentralized itu bagus. Tapi centralized itu kenapa diciptakan centralized? Tadi yang saya cerita karena ada kedaulatan, karena ada kayak gitu. Itu tuh kenapa centralized itu penting gitu. Oke. Itu my point of view sih. Oke, centralized itu penting untuk kerapihan dan untuk pemerataan. Tapi kalau apakah semuanya itu adalah kewajiban negara? Enggak. Kenapa? Contoh, di zaman-zaman lampau sebelum ada nation state, kenapa ada orang-orang yang udah ada jalan tanpa adanya pembangunan? Maksudnya tanpa ada pembangunan terpusat. Orang itu gotong royong sebelum ada sistem keuangan yang tersentralisasi ya. Orang-orang udah tahu sendiri, yuk kita gotong royong bangun jalan. Karena kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Datang dari bottom up berarti. Iya, bottom up. Gitu. Dan decentralized itu biasanya adalah bottom up. Bottom up. Idenya pun juga dari bottom up. It's okay. Ini juga jadi bahan thumbnail bagus judulnya antara yang pro dan cons Bitcoin. Tapi kembali lagi untuk kita bilang nggak usah sejauh itulah, karena kita fundamental sampai merubah seluruh dunia itu tidak di dalam kontrolnya seorang Pratiwi, Kak Dimas atau Kak Melvin gitu ya. Tapi dalam artian how can we save our own ass dulu gitu kan, sebelum kita bisa bantu orang. Kita kan harus pakai oksigen kita dulu dong ya kan kalau di pesawat. Nah sama, ketika kita lihat nih bahwa no more good investable asset yang bisa keep daya beli uang kita di masa depan dengan inflasi yang luar biasa ini, Bitcoin ini adalah jalan. Nah, kenapa tidak ke kripto yang lain? Karena kripto lain itu nggak ada bedanya dengan fiat money, even worse. Malah jauh lebih parah. Karena apa? Minim kalau fiat money ada regulator, ada kepentingan rakyat. Tapi kalau koin-koin micin hanya kepentingan developer. Lebih mikro lagi ya. Lebih mikro lagi. Lu membuat kaya orang yang udah kaya nih. Langsung to the point ke mereka. Nggak usah pakai pemerintah. Minimal kalau fiat money. Jadi kalau saya bilang ya, dari sisi POV Pratiwi itu adalah Bitcoin, fiat money, baru kripto micin. Karena apa? Fiat money masih ada kepentingan rakyat gitu loh. Nah, apakah even Bitcoin ini ada kepentingan rakyat? Memang enggak juga secara direct. Tapi dari sisi ini ketika kita edukasi dan sebagainya dan kita bisa keep daya belinya kita untuk secara keuangan ya kayak itu ya, secara uang. Nah, dari kondisi ini harapannya dengan kita edukasi, orang-orang pun juga semakin lihat bahwa jangan hanya kemakan bahwa Bitcoin itu scam, cari tahu dulu ini apa. Dan nggak langsung hari ini langsung beli 1 Bitcoin, jangan. Maksudnya nanti lu terkaget-kaget gitu kan. Nah, sambil jalan, sambil nambah muatan ataupun nambah jumlah kepemilikannya Bitcoinnya kita. Oke, satu lagi sharing ya. Jadi kan kita hidup di dunia mana ada uang fiat dan juga ada Bitcoin yang sudah terbukti sebagai penyimpan nilai. Aku melihat ada tren sekarang ini di zaman Trump, evolusi berikutnya dari fiat itu adalah CBDC, perdana atau bank sentral. Ya. Tadinya berpikir bank sentral akan menerbitkan digital version atau digital version dari uang mereka di atas blockchain gitu. Tapi kemudian aku setelah baca dan juga mendengarkan ternyata Trump itu punya model kedua. Jadi akan ada model Eropa sama model Amerika. Kalau modelnya Eropa udah jelas, nanti bulan Oktober ada digital euro pakai blockchain. Modelnya Amerika pakai stablecoin. Nanti Tether, USDC, kemudian si Trump juga punya USD One dan macam. Itu semua akan CBDC juga, karena mereka semua di backup oleh obligasi. Dan juga Tether udah beli Bitcoin juga gitu. Jadi ada perbedaan antara control by government, control by technocrats gitu. Teknokrat ya. Kita bahas ke yang berikutnya lagi deh ya. Aku juga lagi mempelajari itu. Atau malah kita mau nulis jurnal bareng ya. Seru sih. Seru banget. Jadi mungkin itu sebuah preview aja. Aku menarik banget karena kita hidup di sejarah gitu ya. Di 5 tahun lagi akan hidup di AI, robot dan sebagainya sudah jadi. Tadi sangat menarik sekali gitu. Iya. Ya kalau aku memaknainya adalah sekarang itu ada di fase revolusi keuangan lagi berikutnya. Jadi tadinya uang pakai
gold, pakai mata uang kertas. Sekarang akan ada the next-nya lagi. Nah, ini yang akan jadi, nah ini yang zamannya kita lagi jalanin ini gitu. Menarik, Ya kan? menarik. Kayak the next-nya itu gitu. Dulu kita uang kertas, anti sama QRIS ya kan. Nah, sekarang Kris. Sekarang kris ya kan. Tapi sekarang semuanya tiba-tiba udah e-payment semua nih. Ya, Jarang banget kita bawa uang cash ya. Paling uang cash aku Ya. bawa juga cuma berapa kan. Semuanya Ya. lebih convenient. Nah, ketika convenient seperti ini, akan ada jauh lebih convenient lagi ketika international trading pun bisa terfasilitasi dengan blockchain yang langsung settled nih. Betul. Middleman-nya bank ini lagi ketar-ketir nih. Ya kan, karena mereka salah satunya kan adalah ketika ada transaksi ekonomi internasional, mereka kan make money. Ya, Nah, ketika ada blockchain ataupun ada direct atau instant settlement, minimal kalau pakai Bitcoin kan 10 menit dan itu settle. Nah, bedanya dengan kita pakai perbankan biasa, even kita bisa international transfer, tapi kan takes time. Lewat beberapa meja dan itu mahal banget. Tapi dengan adanya perkembangan seperti ini akan ada perubahan lagi. betul. Dan even perbankan pun juga harus mikir nih gimana aku cari multi stream of income yang lain. Very smart. Ini opportunity buat perbankan. Iya, Perbankan betul. the next. Bisa jadi free banking lagi di mana setiap bank itu menampilkan stablecoin-nya gitu. Menarik. Nah, kayak itu. Oke. Kayaknya nih nggak kerasa ya udah 1 jam gitu Oke. ngobrol Tambah bareng-bareng. kemana-mana ya. Oh, iya. Luas Makanya ini banget nggak loh. ada habisnya. Nggak ada makanya habis ya. Tapi kalau kita terusin sampai jam 6 ini. Iya, jam. takutnya seperti itu. Iya. Tapi thank you banget Ko Melvin. Thank you. Mudah-mudahan ada insight yang baru. Gua belajar Ada lagi. juga Kak Pratiwi ini jauh-jauh dari Surabaya dan ada Jakarta. Dan ya teman-teman semoga ada manfaat kayak kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis komentar bawah ya. Dan nanti kita kalau misalnya kita akan ngobrol lagi next time mungkin kita bisa kolaborasi bareng. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi. Dadah.